شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Kembali lagi bersama kami di serial Ramadan, serial yang membahas seputar tema Ramadan yang insya Allah akan hadir di setiap hari di bulan Ramadan, yang hanya tayang di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kembali lagi bersama kami, bersama Ustadz kita Ustadz Muhammad Syahputra Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Baik Ustadz, ini ada satu perkara Ustadz, seperti yang anak ketahui itu bahwa ketika kita hendak berpuasa itu terdapat anjuran yang sangat ditekankan bahwa kita harus melakukan makan sahur Ustadz. Makan di waktu sahur Ustadz. Itu apakah ada keutamaan tersendiri seperti keberkahan atau yang lainnya di waktu itu Ustadz, ketika kita makan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi makan sahur ini adalah satu hal yang disunnahkan ya, ketika seseorang itu akan melaksanakan ibadah puasa, dan ini ijma' para ulama menyatakan akan hal ini. Dan Nabi SAW pernah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah, ada keberkahan, ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah, sehingga seseorang ketika dia berada di waktu sahur dan akan melaksanakan puasa di siang harinya, maka sangat dianjurkan untuk dia makan makanan sahur ini. Dan untuk makan sahur ini hendaklah ya dilakukan meskipun hanya sekedar makan makanan yang ringan atau minum segelas air ya. Karena sebagian orang mungkin ketika di waktu sahur itu malas untuk makan gitu ya, malas untuk minum. Akan tetapi ya ada sunnah Nabi SAW yang selayaknya untuk dilakukan ketika seseorang berniat akan puasa, hendaklah dia bangun di waktu sahur dan menjalankan sahur ini. Ya, kalau dia tidak mampu untuk makan yang lebih banyak, maka bisa dia makan yang sedikit, atau bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan meskipun hanya minum seteguk air ya. Sebagaimana Nabi mengatakan as-sahuru kulluhu barakah fala tada'u. Sahur itu semuanya adalah keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun salah seorang di antara kalian itu hanya minum satu teguk air di waktu sahur. Fa innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang menjalankan sahur. Kemudian kapan sahur itu yang afdal untuk dilakukan? Karena sebagian kaum muslimin ini melakukan sahur itu terkadang terlalu malam gitu ya. Ada yang jam 2 malam, ada yang sampai mungkin jam 1 malam. Maka kaitannya dengan sahur ini pernah dijelaskan oleh seorang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau mengatakan ya, kam kana bainal adzani was sahur, ya, ketika beliau ditanya kam kana bainal adzani was sahur, berapa biasanya jarak sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari adzan subuh ya, maka kemudian Zaid bin Thabit mengatakan qadru khamsina ayah. Jadi seperti orang itu membaca 50 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, maksud dari apa yang disabdakan atau yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit tentang sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara waktu azan dan sahur itu adalah 50 ayat dibaca. Itu maksudnya adalah waktu yang mutawassithah, waktu yang pertengahan. Tidak terlalu jauh dari waktu azan subuh, juga tidak terlalu dekat dengan azan subuh. Nah, sehingga waktu yang semacam inilah yang paling afdal untuk dilaksanakan sahur. Nah, kemudian juga perlu kita sampaikan di sini mengenai makanan yang afdal atau yang disunnahkan untuk dikonsumsi pada saat sahur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ni'mas sahurul mu'minit tamr." Jadi sebaik-baik makan sahur seorang mukmin itu adalah makan kurma, ya, makan kurma.
Nah, ini adalah merupakan makanan yang terbaik yang kalau seseorang itu sahur dengan makan kurma, maka jika dia niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah karena menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka dia akan memperoleh keutamaannya. Ya, termasuk juga di waktu sahur ini adalah waktu yang mulia ya. Seperti kita dianjurkan di waktu sahur ini untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar ya. Selain kita makan sahur, kita juga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena dalam Al-Quran ya, tepatnya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 18 Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di waktu sahur hendaklah seseorang itu memperbanyak berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu sahur inilah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Jadi Rabb kami tabaraka wa ta'ala itu turun pada tiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Untuk rekan-rekan sekalian, jangan pernah lewatkan waktu sahur ini karena dalamnya banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Bagi rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyimak sampai episode kali ini. Jangan pernah lewatkan episode-episode selanjutnya mengenai serial Ramadan ini. Tetap stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس